Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Maka pada kesempatan siang hari ini, sehubungan tadi kita ada menyinggung tentang mata, seandainya kita mengawali mata itu perih, mata itu merah, ya, seperti kurang tidur, mata itu mulai kabur atau suram, seperti ada tabir, awan gitu yang menutupi kornea mata, maka resep apa yang harus kita buat? Mari Bapak dan Ibu siapkan bolpen, kita kuliah lagi. Ambil satu ruas laos merah sepanjang 7 cm, kita potong-potong. Wortel 1, lobak 1/4, kunir 2. Ini untuk mengantisipasi ketika seseorang itu mengalami matanya sudah perih, berair, dan sering menimbulkan pusing atau terasa ganjel pada mata. Resepnya ini tadi Bapak. Terlepas ini kita berbicara tentang katarak, glukoma, maka resep ini tidak bisa digunakan bagi penderita glukoma. Ini penderita awal. Entah mata itu akan mengarah kemana kita belum tahu. Tapi gejala-gejala seperti ini atasi dengan resep yang saya berikan tadi. Kemudian ada lagi resep untuk mata juga yang sering saya bagikan, ya. Bagi mereka yang sudah mendapatkan resep pasti sudah paham. Maka resepnya adalah ini masuk kepada glukoma ya Bapak dan Ibu, karena tambahannya adalah untuk asupan oksigen. Ini untuk mata juga. Selada keriting 3. Ini judulnya resep mencegah glukoma, Bu. Kalau kita sudah mulai diponis glukoma, resepnya yang ini. Selada keriting 3, wortel 1, ditambah dengan kunir 2, terus kemudian kita usahakan sedapatnya, usahakan ini ya Bapak dan Ibu, daun mete, jambu mete ya, pucuknya yang muda, 3 lembar. Ini juga di jus. Usahakan ini kita dapat, kemudian kita proses. Paling tidak kita memproses untuk uji coba itu selama 15 hari. Sudah ada perubahan enak, baru kita berani mengkonsumsi yang misalnya itu ponisnya glukoma, baru kita pakai Gekom. Ya. Jadi bagi penderita mata jangan sampai bingung. Semua produk mata punya Hasan Sabila dicoba. Gekom dulu. Wah, baru 1 botol pindah lagi ke Colheb. Pindah lagi, sehingga merasa bahwa dia tidak ada yang cocok. Padahal itu dia belum dikonsultasikan dan belum tahu bahwa ponisnya yang membuat matanya jadi kabur dan berair itu apa. Bisa jadi ponis glukoma, tapi di depan saya bukan ponisnya glukoma, baru gejala glukoma misalnya ya. Gejala itu baru kita atasi seperti itu. Akan tetapi kalau sudah masuk ke glukoma, saya pakai Klua. Klua itu juga ada kandungan beta karotinnya di dalamnya. Nah, ini kalau sudah terjadi glukoma. Yang tadi di awal, sehingga resepnya pun menjadi berbeda. Maka saya sering menyatakan, di awal dan di akhir apakah kita sudah terkena penyakit, ini
resep yang kita berikan dan obat yang kita berikan jelas berbeda. Maka saya heran, ada obat yang dikonsumsi dari ibu hamil sampai bayi itu melahir, sampai orang itu dewasa, sampai orang itu tua. Obatnya cuma itu. Gayanya mengikuti tren. Sekarang lagi tren saraf kejepit, baru dia bilang ini obat bisa untuk saraf kejepit. Ini lagi ngetren virus, ini bisa untuk virus. Ngikuti tren aja. Yang penting gue payu gitu. Nah, hal seperti ini saya tidak tega. Sebagai manusia bangsa Indonesia, rekan-rekan kita adalah saudara-saudara kita yang dimana mereka sungguh-sungguh mengeluarkan biaya berharap untuk sembuh. Kemudian resep yang ketiga saya berikan. Umumnya saya memberikan untuk ambeien seperti Bapak tadi. Umumnya ya yang saya berikan 3 lembar daun Kamboja putih, artinya yang bunganya putih. Kadang orang berpikir gini ya Bapak dan Ibu, Kamboja putih itu adanya di kuburan. Itu saya tahunya hanya di Jawa, Bu. Kalau di Kalimantan sembarang tempat, Bu, yang putih itu. Tidak harus di kuburan, kadang di pinggir jalan, kadang di halaman, kadang di gunung. Tapi kalau di Jawa rata-rata di kuburan pasti Kambojanya putih. Artinya ini tidak berhubungan dengan itu. Memang yang saya pakai senyawa aktifnya kebetulan Kamboja putih berada tumbuhnya di sana. Tidak ada masalah, Ibu. Jangan sampai Ibu nanti takut harus ke sana, Ibu harus membawa menyan, kalau nuwun dulu bakar-bakar menyan baru metik. Nggak usah, terlalu lama. Ambil saja. Terus kemudian kalau memang ada di halaman, ya ambil di halaman. Kadang orang berpikirnya begitu. Daun Kamboja putih 3, daun waru 3. Waru lengis, Bu, ya. Ini untuk ambeien. Ya. Terus kemudian yang bersifat untuk mematikan saraf dan mengecilkan, ini kita gunakan yang paling gampang adalah bawang bombay. Bawang bombay separuh kita potong-potong kemudian direbus. Paling bagus bawang bombay ini prosesnya begitu separuh kita ambil di jus, hasil dari hancuran tadi, hasil jus tadi masukkan ke dalam panci. Ini dia keluarnya khasiat atau senyawanya lebih maksimal, Pak. Dengan cara seperti itu. Dilembutkan unsurnya ini tadi, unsur bawang bombaynya kemudian baru direbus. Ini paling bagus dengan cara seperti itu. Nah, untuk menanggulangi supaya tidak terjadi pendarahan, biasanya ambeien ini diiringi dengan darah. Maka kita ambil kunyit. Ambil 4 kunyit. Jadilah resep, Pak. Ya, ada daun waru, daun Kamboja, bawang bombay ini yang bersifat untuk mengecilkan. Terus kemudian pendarahannya kita cegat dengan kunyit. 3 resep saya lepaskan. Bisa Bapak gunakan di saat Bapak membutuhkan atau diinformasikan kepada tetangga atau saudara-saudara yang sedang membutuhkan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.